Yo, halo! Kali ini saya mau coba main game di iPad Air 5 yang menggunakan chipset Apple M1 dan digadang-gadang punya performa yang tinggi ditambah dengan iPadOS yang stabil. Nah, gimana dengan spesifikasi yang udah mantep ini dipakai buat main game konsol pakai emulator, khususnya yang berat? Oke, gak usah lama-lama, langsung aja gas main game! Yang pertama, saya coba buat main game PSP pakai emulator PPSSPP. Dari beberapa game yang udah saya coba, hasilnya ini termasuk lancar. Bahkan game berat macam God of War itu nggak ada kendala. Tapi di game Silent Hill itu kayak ada cacat di grafik, jadi gelap banget. Padahal kalau untuk performanya lancar. Untuk settingannya, ini saya ubah resolusinya jadi 4 kali PSP, biar lebih bagus grafiknya. Dan munculin FPS-nya juga. Kalau untuk backend-nya, ini OpenGL. Saya coba ganti Vulkan, malah nggak bisa buat main, keluar sendiri. Nggak tahu udah kenapa. Setelah itu, saya coba pakai emulator Dolphin buat main game Nintendo Wii dan GameCube. Untuk Nintendo Wii, dari game Mario Kart 7 itu masih kerasa frame drop, padahal awal-awalnya lancar, dan kadang ada cacat di grafiknya juga. Tapi untuk game Sengoku Basara dan The Legend of Zelda itu masih lancar. Sedangkan untuk GameCube, Luigi Mansion lancar, begitupun Resident Evil 4. Dan grafiknya juga makin mulus, karena settingan grafiknya ini saya jadiin ke 1080. Tapi saya matiin untuk dual core-nya, karena itu bikin macet pas awal buka gamenya.
Nah, gimana buat main game PS2? Ternyata ada juga loh emulatornya, yaitu Play. Untuk game PS2 ini, bisa dibilang emang lebih parah dibandingkan emulator yang udah dicoba tadi. Karena ya pas main, macet-macet, grafiknya juga amburadul, dan kalaupun ada yang bisa dimainin normal, kayak Resident Evil 4, itu frame drop, nggak selancar Resident Evil 4 di GameCube tadi, pakai Dolphin. Kemungkinan hal ini terjadi karena emulator Play ini belum begitu stabil, seperti PPSSPP ataupun Dolphin. Untuk game lain yang lebih ringan, kayak PS1, Nintendo DS, Game Boy, Sega, dan sebagainya, itu bisa menggunakan emulator RetroArch. Jadi udah lumayan lengkap ya di situ buat game konsol yang ringan. Tapi untuk performa PS1, itu ternyata pilih-pilih gamenya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Mungkin ini kendala dari core PCSX. Ya, kalau untuk jenis konsol game lainnya sih masih lancar. Sebenarnya, untuk spek iPad Air 5 ini punya performa yang tinggi. Tapi untuk masalah main game pakai emulator, kemungkinan kalau yang kurang lancar itu karena aplikasi emulatornya masih kurang stabil untuk iPad OS dan chipset M1. Kalau masih ada pengembangan dari emulatornya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi ini bukan masalah spek hardware-nya aja, tapi dari software, aplikasi emulatornya itu juga berpengaruh dalam performa memainkan gamenya. Yang jelas, di iPad Air 5 yang menggunakan iPad OS ini bisa diinstal dan main beberapa game konsol menggunakan emulator, walaupun terbatas, karena masih ada yang belum stabil dan nggak semua emulator ada di iOS atau iPad OS. Contohnya Nintendo Switch, itu belum ada. Dan karena di dalam App Store itu hampir nggak ada aplikasi emulator, jadi mau nggak mau harus install di luar dari App Store. Dan itu ada caranya. Bisa pakai beberapa tools untuk menginstal aplikasi pihak ketiga di iOS atau iPad OS ini tanpa jailbreak. Di antaranya yaitu menggunakan Alt Store tapi agak ribet, terus bisa juga pakai Troll Store, lebih enak tapi harus di versi iOS tertentu, dan ada juga Bullfrog Assistant yang terbilang baru dan cukup mudah. Nah, sekarang saya coba pakai tools yang ini. Tapi inget ya, saya nggak menjamin dan bertanggung jawab atas metode atau tools ini aman atau enggak. Jadi kalau mau ikutin dan terjadi sesuatu, ditanggung masing-masing resikonya. Caranya, pertama matikan dulu semua antivirus di PC, khususnya yang pakai Windows. Terus download aplikasi Bullfrog Assistant lewat PC Windows maupun Mac OS. Langkahnya seperti di video ini. Setelah itu, buka aplikasinya dan colokkan iPhone atau iPad ke PC. Kalau udah kedetek, tinggal tekan aja tombol yang besar ini, dan tunggu hingga muncul peringatan sukses. Dan di iPad-nya muncul aplikasi Bullfrog Assistant. Sekarang ke iPad, sebelumnya pastikan udah terhubung ke Wi-Fi. Setelah itu, buka aplikasi Bullfrog Assistant. Nanti ada notifikasi tambah VPN, izinkan aja. Terus di Bullfrog Assistant, tekan tulisan Cina ini. Nanti diarahkan untuk mendownload profile, izinkan. Masuk ke settings untuk menginstal profile yang tadi di-download.
dan buka lagi Bullfrog Assistant. Nah sekarang sediakan aplikasi yang mau diinstal, yaitu file berformat IPA, misalnya aplikasi PPSSPP. Kalau udah siap filenya, sekarang ke bagian import file IPA-nya. Di Bullfrog Assistant, tekan menu IPA Signature. Tekan icon plus, lalu import, dan pilih file IPA-nya. Tekan aplikasinya, lalu pilih Sign. Tekan icon plus, lalu pilih Personal Certificate. Nah, di sini login dengan Apple ID. Kalau ragu, silahkan buat akun baru aja. Kalau udah, kembali ke aplikasi PPSSPP tadi, tekan aplikasinya, lalu pilih Sign. Di sini, tekan Sign Now, tunggu prosesnya, dan tekan To Install. Setelah itu, hidupkan VPN dari settings, balik lagi ke Bullfrog Assistant, pilih aplikasinya, dan tekan yang bahasa Cina VPN and Wi-Fi. Tunggu prosesnya. Nah, kalau udah selesai, aplikasinya bakal muncul di home screen. Tapi belum bisa dibuka, karena harus percaya dulu aplikasi ini. Caranya, masuk ke Settings, General, VPN and Device Management, lalu pilih akun iCloud yang buat personal sertifikat tadi, lalu tekan Trust. Udah deh, aplikasinya bisa dijalankan dengan normal. Kalau udah keinstall kayak gini, bisa matikan VPN-nya ya. Untuk metode Bullfrog Assistant ini, memang pertamanya masih ribet. Tapi kalau udah berhasil kayak gini, lebih enak install yang lainnya. Tinggal buka Bullfrog Assistant dan ulangi aja di bagian import file IPA-nya. Nggak perlu bikin sertifikat lagi atau disambung ke PC. Tapi aplikasi yang kita install pakai Bullfrog Assistant tetap revoke setiap 7 hari. Jadi harus diinstal lagi yang udah revoke itu. Terus setiap sertifikat ini maksimal cuma bisa install 3 aplikasi aja ya. Kecuali punya sertifikat yang lain, bisa lebih. Oh iya, Bullfrog Assistant juga punya fitur lain, yaitu JIT atau Just in Time Compilation. Ini berguna buat jalanin aplikasi Dolphin dan Play. Jadi caranya itu, kita harus sambungin ke Wi-Fi dan VPN. Terus di menu utama Bullfrog Assistant, pilih JIT, lalu pilih aplikasi yang mau dijalankan dengan JIT. Terus kalau untuk masukin game emulator, itu tinggal pindahin aja file ROM-nya ke folder nama aplikasi. Misalnya file ISO game PSP ke folder PPSSPP. Atau dengan cara share filenya ke aplikasi emulator, contohnya Dolphin. Dan sekali lagi saya ingetin, kalau metode ini nggak ada yang menjamin akan aman. Jadi kalau mau lakuin, resikonya ditanggung sendiri. Oke, jadi itulah coba-coba main game di iPad Air 5 yang menggunakan chipset M1. Kalau masih ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.